Kak, mungkin boleh share gimana ya cerita awalnya bisa pindah univ buat LPDP itu? Moodnya lagi bagus nih, lagi happy, dan udah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyenangkan. Aduh, kuliahnya Australia luar negeri, tapi pergaulannya masih di kampus. Tapi gimana ya Dil, kalau ternyata setahun online, setahun offline? Saya diem aja tuh, duk gitu hati saya. Ya juga ya, gimana ya kalau online, apakah saya siap nih online terus sampai setahun? Terus ngomong lagi satu orang, masih mending tuh kalau setahun-setahun. Gimana kalau ternyata online sampai lulus? Hahaha. Mereka ketawa, hahaha. Mood saya tuh langsung rombak. Waduh, semudah itu ternyata. Padahal proses pembangunan mood saya bisa merasa bahagia saat itu dan menerima keadaan kalau saya online dan gak apa-apa, itu tuh beberapa hari, dan ternyata bisa hancur dalam waktu kurang lebih dari 1 jam. Dapat TOEFL atau IELTS dulu atau daftar univnya langsung. Halo teman-teman, kembali lagi di video Q&A. Ini chapter kedua. Jadi yang tadi kan udah ngebahas tentang pertanyaan yang ada di kolom komentar dari postingan Reels yang ini. Jadi sekarang mari kita lihat sesi Q&A yang pernah saya buat. Jadi teman-teman kalau lihat nih, bisa nggak ya? Kecerahan nggak? Ya kecerahan ya sudah lah ya. Kalau teman-teman lihat profil saya, di sini tuh ada highlight namanya beasiswa. Nah di beasiswa ini sebenarnya ada sesi Q&A, sesi depan. Kita coba jawab ya dari sekarang. Jadi teman-teman yang belum tahu bisa tahu dari sekarang. Pertanyaan nih, Kak Enta belajar bahasa Inggris sampai sebagus itu TOEFL-nya belajar di mana Kak? Dulu TOEFL saya belajarnya di titik nol. Jadi di titik nol itu saya belajar selama 2 bulan. Awalnya cuma 1 bulan doang, tapi ketagihan. bukan ketagihan karena nilainya belum mencapai yang ditargetkan. Jadi kayak pingin ambil intensif lagi. Jadi pertama itu dia pre-TOEFL. Nah pre-TOEFL itu di titik nol dikasih tahu materi, dia aja dikasih tahu. Jadi diajarkan materi, habis materi latihan soal seperti itu. Nah kalau intensif dia setiap hari benar-benar ngerjain soal, terus siangnya barulah dibahas semuanya. Ketiga sesi tersebut misalnya listening, structure, sama reading. Emang capek sih, tapi seru kalau di kampus Inggris tuh. Semoga teman-teman bisa ke Pare ya, soalnya seru banget belajar di sana dan lingkungannya tuh mendukung banget untuk teman-teman berkembang. Berapa lama total waktu persiapannya Kak Enta? Persiapan apa ya? Oh, untuk LPDP, saya persiapannya kurang dari sebulan. Jadi pas pendaftaran ngurus-ngurus surat gitu, kurang dari 2 minggu, itu baru niat untuk mendaftar. Kak, mungkin boleh share gimana ya cerita awalnya bisa pindah univ buat LPDP itu? Ya, ini tuh pertanyaan yang paling banyak dan paling seru untuk dijawab sebenarnya. Sebenarnya gimana ya bilang ini? Bingung mau cerita dari mana saking udah panjangnya. Jadi intinya, saya kan udah lulus LPDP 2019. Terus persiapan keberangkatan bulan 2, tanggal 10 sampai 14. Terus lanjut bulan 3 itu pengayaan bahasa. Bulan 3 karena kepotong puasa, libur, kayaknya kelarnya bulan 5 akhir atau bulan 6-an gitu. Habis itu ambillah tes IELTS. Karena nggak mungkin untuk langsung ngejar univ ya, kan univ rata-rata mulainya bulan 9, akhirnya intake lah tahun depannya, yaitu 2021. Nah, saya kan pinter banget atau bodoh banget ya, cuman milih 1 univ kemarin, padahal kan LPDP ngasih 3 pilihan. Jadi teman-teman tolong manfaatin banget kalau bisa tuh beda negara di 3-3-nya. Kemarin saya pilihan 1 Australia, dan 2 Australia, dan 3 Australia, dan universitasnya University of Melbourne. Pantas tuh penanya pas wawancara ngomong, kamu cinta banget ya sama Melbourne. Nah, karena bulan 3 nih udah mulai kuliah di Melbourne, tanggal 2 mulai masuk mata kuliahnya setelah masuk COVID, kan gak bisa berangkat nih gara-gara border Aussie tutup. Jadi ya udah mau gak mau defer terus kan sampai tahun entah kapan, atau kuliah online aja dulu sambil nunggu univnya buka. Karena saya udah ngerasa lama banget nih, saya proses kuliahnya lulus S1 aja 2019, sekarang aja udah 2021, mau sampai kapan nih nganggur, saya mikirnya begitu. Dan juga dorongan dari
keluarga ya udah nggak apa-apa online aja dulu. Saya kemarin udah ngerasa sih online itu tuh nggak akan efektif karena udah saya rasain pas belajar IELTS online. Dan itu saya ngerasa aduh nggak efektif banget nih. Dan saya bukan tipikal orang yang belajar secara online. Saya sukanya tuh ketemu sama orang, belajar, nanya. Dan saya punya tendensi untuk merasa lebih rajin kalau melihat teman saya rajin. Nah pas online karena saya tidak melihat teman saya rajin, saya juga malas. Itu sebenarnya salahnya di saya, bukan di teman saya ataupun di per-onlinean ini. Kembali lagi ke topik. Nah bulan 3 itu saya udah mulai kuliah nih. Banyak anak-anak yang udah defer. Jadi kayak aduh nanti aja lah kuliahnya bulan 6 aja. Kan kalau di Australia 2 kali intake-nya, bulan 3 sama bulan 6 kalau nggak salah. Di University of Melbourne. Tapi saya milihnya ya udahlah bulan 3 aja biar lebih cepat juga kuliahnya, siapa tahu nanti kampusnya buka. Soalnya kan saat itu Jepang juga udah buka walaupun lockdown, terus UK juga buka. Jadi mikirnya mungkin Aussie akan seperti negara-negara lainnya. Kuliahlah itu sampai pertengahan ya, sampai tanggal 12 atau 14 gitu, bulan 3. Muncullah kebijakan barunya LPDP. Ada namanya buku panduan selama COVID atau buku panduan beasiswa apa ya? Pokoknya ada COVID-nya gitu. Buku panduan beasiswa selama COVID ya. Nah, apa itu? Ternyata di salah satu poinnya diizinkan pindah kalau negara atau universitas tujuannya itu tidak buka. Dan saya sudah kuliah selama 2 bulan teman-teman. Bayangkan itu stresnya kayak gimana. Apalagi saya ngerasa tuh saat itu bulan 3 tahun 2021 tahun ini saya merasa keadaan mental saya itu sangat berada di bawah. Saya ngerasa saya tuh saya itu selalu mempertanyakan tentang diri saya sendiri, apakah saya pantas mendapatkan ini, apakah saya hebat, apakah saya jago. Seringkali saya mempertanyakan kemampuan saya sendiri. Kok dulu ngerasa ya, pokoknya saya mempertanyakan keadaan dan ngerasa nyalahin gitu semua apa yang ada. Saya ngerasa, aduh kok hidup begini-gini aja ya, perasaan dulu tuh kuliah bisa lancar, lulus cepat juga bisa, maksudnya lulus 3,5 tahun tuh ngerasanya udah pencapaian gitu. Jadi kan saya memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap masa depan seperti itu. Apalagi udah mendapatkan PDP, udah senang nih. Jadi semakin tinggi merasa pencapaiannya. Tapi kok pas COVID datang kayak semua mimpi saya, semua rencana saya itu tuh merasa terkubur, merasa tidak sesuai dengan rencana. Jadi saya ngerasa mimpi-mimpi yang sudah saya tulis bagus-bagus, yang sudah saya rencanakan, semua mimpi-mimpi yang ada terencana dengan deadline itu tuh hilang gara-gara COVID. Jadi kemarin saya ngerasa menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, dan merasa pokoknya tuh nggak ada bersyukurnya saya tuh kemarin pas bulan 3. Apalagi banyak tekanan-tekanan yang ada dari lingkungan sekitar. Jadi misalnya kapan nih berangkat ke Australia, kapan? Padahal orang itu juga tahu kalau Australia nggak buka-buka nih Kak bordernya. Saya bilang, oh iya masih tutup bordernya. Terus menjawab nih, oh iya masih tutup ya, iya saya nonton berita juga gitu. Terus dalam hati itu saya ngomong, aduh kalau tahu ngapain nanya, kalau nggak, oh alhamdulillah nih dia tahu, jadi udah besok-besok nggak akan nanya. Masih lagi kalau ketemu tuh, kapan berangkat ke Australia? Kok nggak berangkat? Padahal kan yang di Indonesianya sendiri masih dalam satu negara itu banyak yang belum berangkat ya karena kasus COVID yang tinggi. Terus ya udah sabar aja. Sampai puncaknya tuh ada kayak omongan seperti ini. Aduh, kuliahnya Australia luar negeri, tapi pergaulannya masih di kampung gitu. Pokoknya tuh di bulan 3 saya ngerasa mental saya tuh naik turun. Ada berita kalau Australia bakal buka border, wah mood tuh langsung naik melejit. Terus ada berita lagi, oh ternyata jadi parlemennya doang nih yang setuju, yang bagian bawah enggak, misalnya begitu. Atau enggak, oh masih rencana kampus doang tapi belum ke rencana pemerintahnya. Turun lagi mood. Jadi mencoba bersyukur dan merasa bahagia dengan apa yang saya miliki saat itu tuh masih susah. Jadi pada saat bulan 3 itu tuh masih mencoba untuk menstabilkan emosi saya sendiri, mood saya ataupun mental saya sendiri. Pas udah nih mental saya alhamdulillah tinggi, datanglah orang. Jadi tanya kapan berangkat ke Australia?
Saya kan moodnya lagi bagus nih, lagi happy dan like udah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyenangkan seperti itu. Saya ngomong, iya nggak tahu nih kapan, tapi ya udahlah saya kuliah aja dulu, siapa tahu nanti pas saya kuliah bisa berangkat semester depannya, saya ngomong gitu. Atau mungkin sebelum semester depan, siapa tahu udah buka, soalnya kan Inggris juga buka, saya ngomong gitu. Terus ngomonglah beliau ini, oh iya berarti kuliah dulu ya, oh ya nggak apa-apa sih, dibilang mending ya kalau kampusnya buka semester depan, kalau enggak gimana ya, aduh, dibilang tapi gimana ya dia kalau ternyata setahun online setahun offline. Saya diem aja tuh, duk gitu hati saya, ya juga ya, gimana ya kalau online, apakah saya siap nih online terus sampai setahun kalau misalnya nggak buka-buka. Agak mempertanyakan, jadi kayak aduh, mood udah segini nih awalnya, mood udah segini, oh iya nggak apa-apa online dulu, siapa tahu beberapa bulan ke depan ataupun satu semester depannya bisa berangkat, ini mood udah tinggi nih. Terus dia bilang, oh iya masih mending semester depan, gimana ya kalau ternyata setahun. Ada yang satu orang ngomong gitu, sok turun lagi nih mood saya, udah diturun, tapi mencoba masih menerima keadaan. Oh nggak apa-apa lah, setahun kan lumayan lama tuh kalau di Australia. Terus ngomong lagi satu orang, masih mending tuh kalau setahun, gimana kalau ternyata online sampai lulus, hahaha. Mereka ketawa, hahaha. Mood saya tuh langsung drop banget, saya langsung bilang, iya, saya ngomong, oh iya ya, dalam hati saya diam aja tuh sampai tuh orang pulang dari rumah. Jadi tiba-tiba saya depan laptop sambil ngerjain tugas waktu itu karena saya kuliah. Nangis nih air mata, nggak sengaja, kayak waduh, semudah itu ternyata, padahal proses pembangunan mood saya bisa ngerasa bahagia saat itu dan menerima keadaan kalau saya online dan nggak apa-apa, itu tuh beberapa hari, dan ternyata bisa hancur dalam waktu kurang lebih dari 1 jam. Jadi agak sedih sih kemarin pas offline. Nah karena mental saya naik turun, pokoknya kemarin sempat lah ya juga kesehatannya terganggu. Nah sampai puncaknya tanggal 12 kalau nggak salah, LPDP mengeluarkanlah kebijakan yang tadi saya sebutkan, kebijakan selama COVID. Nah salah satu poin kebijakannya adalah boleh pindah kalau negaranya tutup atau ya close border lah kayak Australia. Dalam hati saya, astagfirullahaladzim, udah kuliah nih 2 minggu, kok keluar kebijakan seperti itu. Coba aja saya intinya mungkin mikirnya untuk bulan 7 mungkin bisa, saya bisa pindah. Tapi dalam hati, ya udah sabar, nasib nggak apa-apa gitu. Kan kita juga manusia ya, cuman bisa ngatur doang, tapi kan kita cuman manusia, cuman bisa berencana dan ngambil tindakan sesuai dengan pikiran kita. Tapi kan ternyata semesta berkata lain, Tuhan juga punya rencana lain. Terus ada nih yang namanya Mbak Rati. Mbak Rati ini juga award di LPDP. Nah, dia ikut organisasi namanya MITI, mungkin teman-teman tahu. Nah, dia tuh di story Instagram, di story WhatsApp-nya upload tentang meeting. Jadi saya balaslah dia. Aduh Mbak, produktif banget nih Mbak aku bilang gitu. Terus dia nanya, saya tuh tumben-tumbenan loh reply story WhatsApp-nya orang. Karena saya saat itu merasa pokoknya jauhin komunikasi deh sama orang. Soalnya saya takut saya membuat mereka kurang nyaman, dan saya takut juga mood saya terganggu pada bulan-bulan 3 tersebut. Nah dia reply nih, saya iya ta, entah apa kabar, gimana perkuliahannya. Nah saya reply aja lagi, alhamdulillah Mbak, ya mau gimana lagi, dijalanin, namanya juga online. Terus Mbak Ratinya ngomong, lah tak nggak pindah aja, kan bisa kan pindah, sekarang ada kebijakan baru LPDP. Terus saya bilang, nggak bisa Mbak, kan saya udah kuliah, coba saya belum kuliah baru saya mau pindah. Terus dia bilang, ada loh yang bisa pindah, namanya Brian. Kaget lah saya terus reply, ada pindah, dia udah kuliah kan Mbak, atau belum nih, jangan-jangan makanya dia pindah. Enggak, dia kuliahnya bareng kamu. Terus saya bilang, ya udah Mbak, boleh minta kontaknya Mas Brian nggak? Jadi saya dapatlah kontaknya Mas Brian, chat lagi lah sama Mas Brian gimana dia proses perpindahan. Nah Mas Brian ini bilang kalau dia emang ngajuin pindah, tapi belum officially karena proses pindahnya tuh bakal panjang banget, tapi dia udah membuka omongan ke salah satu PIC di LPDP dan udah menanyakan di tiket bantuan. Belasan belum tanggal 20-an saya chat Mas Brian itu tanya-tanya tentang kepindahan. Nah terus Mas Briannya tanya, Mbak apakah sudah lewatin konsensus?
apakah sudah melewati konsensus date? Terus saya tanya, konsensus date itu apa lagi? Saya nggak tahu apa itu konsensus date. Terus saya bilang, oh konsensus date itu tuh tanggal di mana universitas memberikan ketagihan ke pihak sponsor ataupun ke pribadi, jadi penagihan SPP. Jadi selama belum melewati konsensus date dan LPDP belum membayar, seharusnya aman aja Mbak untuk pindah, katanya. Oh ya udah, saya cek lah konsensus date ini. Kadang tuh sampai Zoom nggak ya sama Mas Brian ini, atau sampai voice call ya, pokoknya begitu. Terus adalah sempat error dia, Mbak udah lewat konsensus date-nya Mbak, sebenarnya tanggal segini. Terus saya, ya udahlah ya, nggak ada kesempatan. Terus saya read lagi, Mas masih kok ini tanggal 30 bulan 3 Mas, 31 bulan 3 Mas konsensus date-nya. Oh berarti saya salah lihat Mbak. Oke. Jadi sempat hampir panik-panik. Jadi pelajaran untuk saya, boleh percaya orang, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita double check sendiri, takutnya informasinya salah, takutnya ada human error. Akhirnya setelah sama Mas Brian dipastiin kalau belum konsensus date, ya udah tanyain lagi ke tiket LPDP apakah dibolehin pindah. Pokoknya kayak formalitas gitulah untuk menanyakan. Jadi jangan sampai kita mengambil tindakan untuk keluar dari kampus tanpa persetujuan LPDP atau tanpa membuka omongan terlebih dahulu. Setelah membuka omongan dan ternyata tiketnya itu memberikan jawaban yang positif, barulah saya berani mengambil tindakan. Nah sebelum itu, ini tuh kan masih indah nih ceritanya. Jadi tanggal berapa ya? Ada nih di chat-chatnya sama Mas Brian, coba kita cek. Oh ini. Terus ternyata dalam proses ini untuk menanyain melalui tiket bantuan LPDP ini, tanggal 19 sampai 21 di Instagramnya LPDP bilang kalau tanggal 19 Maret sampai 21 Maret tiket LPDP ini tuh tidak bisa dibuka karena ada sistem maintenance. Jadi selama berapa hari tuh, 19, 20, 21, 3 hari saya luntang-lantung nunggu kepastian, jadi belum bisa ngajuin tiket. Jadi saya bisanya ngajuin tiket tuh tanggal 23. Terus saya email lah CSO LPDP, saat itu masih CSO sih ya, boleh nggak pindah. Akhirnya diberikanlah jawaban yang lumayan bagus, asal kembaliin lah duit-duit yang udah aku dapetin. Kan duit LPDP ada duit buku, duit settlement allowance, sama duit living allowance. Itu udah dapat kemarin. Terus ya udah harus dikembaliin. Syukurnya, oh sama duit visa harus kembali. Jadi kemarin aku kembaliin lah duit itu. Emang minus sih jadinya di aku, bukan nol tapi minus. Soalnya kan duit visa aku kembaliin. Nah, terus pihak visa dari Australia juga nggak ngembaliin kan kalau kita nggak pakai visanya. Mereka kan tahu kalau udah keluar visanya ya udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi nggak ada istilah pengembalian pengajuan seperti itu. Aku udah mencoba untuk minta dana ke home office-nya Australia karena aku bilang aku bakal pindah dan visanya nggak akan kepake, tapi tidak disetujui sepertinya karena sampai sekarang aku belum dapat duit. Nah, oke, jadi aku juga kemarin sambil nunggu LPDP bales, aku juga menghubungilah pihak universitas, sampai ada perwakilan universitas itu yang ada di Australia, dia menghubungi aku. Jadi baik banget perwakilan Indonesia untuk universitas tersebut. Jadi dia bilang, ini Dila lagi capek aja kah mungkin, atau mungkin karena masih penyesuaian dari offline ke online, mungkin dulu kan S1-nya offline ya, jadi mungkin agak capek gitu katanya. Jadi ramah banget nih Ibu Mary-nya. Terus Ibu Mary-nya juga ngasih link-link kayak untuk membuat kita lebih tenang, ada tuh di website University of Melbourne. Terus kayak liatin, gak apa-apa lihat dulu gambar univnya gitu. Jadi kemarin coba menerima, atau mungkin kamu lagi exhausted aja karena emang lagi banyak gitu tanggungannya saat itu dan online, jadi kayak kaget. Terus aku ceritalah apa yang aku alami dan aku ingin pindah gitu, aku bilang ke ibunya. Terus ibunya emang terbuka aja, ya nggak apa-apa kalau dari kita, tapi apa mau defer dulu kah katanya, soalnya kan biar nggak mendaftar lagi kalau ternyata nanti mau ini lagi. Pokoknya ibunya yang baik lah. Kalau LPDP baik, tapi sistemnya kemarin karena banyak yang ngajuin pindah, jadi agak lama proses pembalasannya. Nah sementara kalau ke Bu Mary ini, orang Indonesia, sebagai perwakilan Indonesia di universitas, dia cepet banget ngebalasnya. Jadi sampai
aku nelpon gak ya sama ibunya, aku lupa, tapi sampai chat itu tuh intens banget sama ibunya, make sure kalau aku baik-baik aja. Sampai besoknya kan di chat, Dila bagaimana keadaannya hari ini, jadi sambil aku kuliah, oh iya bu ini saya habis kuliah, oh iya kan gak apa-apa hari ini. Jadi dia benar-benar mikirin kalau aku baik-baik aja saat itu, jadi jangan sampai benar-benar mental aku tuh kenapa-napa selama kuliah online tersebut. Dan aku bersyukur untuk saat itu karena ada orang-orang yang begitu baik di samping aku. Nah, kalau orang tua aku, terutama mama, aku bilang, mah, Dila mau pindah. Mama kan kalau kaget orangnya tuh agak diem, terus gimana ya, pokoknya nggak usah aku ceritain detailnya mama kalau kaget orangnya gimana ya. Aku tahu mama saat itu beban pikirannya meningkat gara-gara aku. Di satu sisi dia kayak kasihan melihat anaknya yang buset depan laptop mulu, kayak nggak habis-habis tuh tugas, kayak nggak habis-habis bahan bacaan yang harus dibaca, kayak apa ya. Sementara di sini pas aku sudah ke UK emang banyak bahan bacanya, tapi aku masih bisa main-main, kadang masih bisa malas-malasan, bisa main ke sana ke sini. Aku nggak tahu sistemnya kayak gimana. Mungkin di sini capek, di sini banyak tugas, di sini juga banyak bahan bacaan dan banyak bahan tutorial yang harus didiskusiin, dan aku juga ikut organisasi. Tapi mungkin karena aku sudah berada di sini, jadi aku merasa lebih bahagia, dan ternyata pas nyampe di sini alhamdulillah lebih sehat secara mental dan fisik. Nah, terus kalau udah dapat nih persetujuan dari LPDP, akhirnya aku mengajukanlah withdrawal namanya. Mengajukan pengunduran diri dari universitas karena tanggal 31-nya konsensus date. Jadi aku masih kuliah tuh sampai akhir, jadi memanfaatkan ilmu. Padahal nggak dapet sih ilmunya. Nah, terus akhirnya tanggal 31 atau 29 malam gitu, aku mengajukanlah withdrawal. Kenapa bukan defer? Nggak defer karena defer proses pengambilan keputusan kalau kita udah kuliah, dan defer itu tuh bakal memakan waktu sekitar seminggu. Nah, aku kan takut nih, memakan waktu sekitar seminggu ini tuh dia sistemnya diterima atau ditolak permintaan kita. Jadi aku takut kalau ternyata ditolak, jadi saya terikat sama Australia nih online terus. Jadi nggak ada kesempatan untuk pindah. Akhirnya saya memilih withdrawal aja, nggak apa-apa. Nanti kalau kenapa-napa dan Australia buka, ya udah tinggal daftar aja lagi gitu. Withdrawal lah tanggal 29. 30-nya keluar email dari Univ kalau saya udah withdrawal. Jadi withdraw itu tuh sistemnya harus kita membatalkan setiap mata kuliah yang kita ambil, udah batalin kelas, akhirnya batalin jurusan namanya. Jadi withdraw dari jurusan. Oh iya, kan proses di LPDP itu tuh lama banget ya. Mungkin karena lagi sibuk juga, orang yang banyak ngajuin perpindahan juga. Jadi saya tuh tiap sore abis sholat tuh ngaji. Ada tuh ketemu di TikTok, ada ketemu tuh surat-surat kalau pengen doanya dikabulkan. Jadi saya baca semuanya itu, baca zikir-zikir. Jadi ya Allah maaf ya, saya dekatnya pas ada masa doang. Jadi kemarin dibaca semua surat-surat Al-Mulk dan lain sebagainya, baca pas ngaji. Soalnya saya tuh nggak tenang gitu kan, menunggu keputusan besar apakah boleh pindah atau enggak. Soalnya ada yang nggak boleh pindah. Nah saya nggak tahu itu kasusnya kenapa. Terus sampai keluar kebijakan dari LPDP, iya boleh pindah katanya. Itu barulah tenang perasaan saya. Dan saya juga nggak ngomong ke teman-teman yang lainnya karena saya takutnya masih proses gitu loh, belum tentu disetujuin. Setelah keluar dari kampus kan bulan berapa ya itu? Bulan 3 akhir. Nah, bulan 4 mulailah cari-cari univ, kira-kira univ mana nih yang cocok kayak gitu. Dan ternyata udah banyak kampus-kampus impian saya yang tutup pendaftarannya kalau mau kuliah di bulan 9. Kalau mau intake bulan 9 di tahun yang sama, rata-rata pendaftarannya itu udah tutup di bulan 3. Itu untuk kampus-kampus yang impian saya, dan saya nggak mau sebut sampai sekarang karena saya nggak bisa masuk ke sana gara-gara saya telat. Jadi ya kampus yang saya pingin nggak bisa deh ini. Jadi pilihannya saya bisa intake tahun depannya, atau yaudah kuliah di mana aja yang buka dulu untuk tahun tersebut, untuk tahun 2021 ini. Jadi saya mikir, aduh udah kelamaan ya saya di rumah, jadi saya pingin nih langsung berangkat kuliah. Ya udah,
Jadi dari bulan 4 sampai bulan 6 proses cari kampus. Kemarin sempat ini sih, mengistirahatkan diri dulu, jadi nggak terlalu ambis untuk nyari kampus karena mau fokus healing mentally dan healing secara badan. Jadi benar-benar selama 2 minggu kuliah itu tuh saya benar-benar nggak tidur siang, terus tidur malamnya agak lama, jadi ya gitu kayak zombie setiap hari. Capek tapi ngerasa nggak dapet apa-apa. Mungkin karena ngerasa capek di sini ya, jadi tuh usaha apapun yang dilakuin karena nggak ikhlas juga, jadi mental ilmunya. Terus pas tidur siang tuh gara-gara kebijakan udah boleh keluar, terus udah keluar dari kampus secara official, langsung tidur siang lama tuh, tidur bangun lagi, tidur sampai mama tuh kayak pegang kepala, duh udah tenang ya makanya tidurnya enak gitu. Jadi kayak iya gitu. Nah prosesnya panjang banget. Nah sampai akhirnya bulan 5 ya itu udah mulai nyari kampus lain, udah daftar ke beberapa kampus kayak Manchester, Bristol, apalagi ya, Birmingham, sama Glasgow. Terus yang paling cepat mengeluarkan LOA itu kemarin Glasgow. Jadi ya udahlah gas aja Glasgow. Pas udah dapat LOA terus ngajuin LOG, udah dapat LOA dari kampus. Akhirnya saya mengajukanlah proses perpindahan ke LPDP karena syarat perpindahan LPDP sudah mendapat LOA unconditional dari kampus tujuan. Jadi saya ngajuinlah proses perpindahan ke LPDP dengan menyertakan LOA kampus terdahulu yaitu Melbourne dan kampus yang akan tujuan baru saya yaitu University of Glasgow. Terus dikembaliinlah semua dana-dana itu ke LPDP di saat yang bersamaan. Jadi kemarin bulan 3-4 itu saya masih mendem dananya LPDP, sorry ya. Balikin dulu dananya, terus ngajuinlah berkasnya. Salah satu berkas adalah bukti transfer ke LPDP. Sambil ngajuin proses tersebut, ternyata saya dapat LOE dari Manchester. Jadi ya sudahlah, bye Manchester, udah ngurus Glasgow duluan gitu. Ternyata udah rezekinya di Glasgow. Terus kalau udah LOG barulah ngasih LOG ke kampus untuk dapat CAS namanya, surat pengantar untuk membuat visa. Barulah proses buat visa bulan kapan ya apply-nya? Sekitar bulan 8. Bulan 8 apply visa, terus bulan 8 ngurus visa tuh tanggal 16 ya. Lupa tanggal 20 ya saya kena jadwal visa. Seharusnya proses pembuatan visa saya itu tuh 10 hari kerja atau 2 minggu. Nah, nggak tahu kenapa, karena banyak banget nih orang yang ngajuin visa dari UKV ini, mereka tuh kayak nggak ada sistem lembur gitu loh, jadi mempercepat nggak ada. Jadi mereka ya udah karena kalian banyak, ya sabar menunggu. Sampai orang priority yang seharusnya cuma seminggu atau 5 hari kerja, jadinya itu tuh mereka 2 minggu. Nah kami yang 2 minggu jadinya sebulan proses menunggunya. Jadi kemarin saya tuh lumayan lama nunggunya. Tanggal berapa ya nyampe visa saya? Tanggal belasan. Iya, saya tanggal belasan ngurus visa ke Bali. Bulan 9 lah itu baru keluar visa. Nah keluar visa barulah saya bisa minta tiket ke LPDP. Sebenarnya bisa minta beli tiket sendiri, tapi karena saya kurang memiliki dana, jadi saya yaudahlah LPDP aja yang beliin. Tapi syarat LPDP kan harus ada visa, jadi ya udah nunggu visa sampai akhirnya saya bisa berangkat itu agak lama, yaitu tanggal 20-an. Oh iya, visa saya keluar tanggal 21 nyampe di tangan saya. Terus keberangkatan tanggal 25. Agak lama sebenarnya proses itu dan panjang. Kak, izin bertanya, langkah-langkah persiapan untuk S2 itu apa aja ya Kak? Soalnya ada rencana S2 luar negeri. Yang pertama, karena kita diminta ijazah, transkrip, dan lain sebagainya, jadi teman-teman dari sekarang pastiin bahwa nilai teman-teman itu bagus dan bisa masuk melewati persyaratan yang ada di kampus. Terus syarat bahasa Inggris seperti IELTS, TOEFL, IBT, dan lain sebagainya. Terus teman-teman juga banyak-banyak research, misalnya tentang jurusan teman-teman yang mau. Misalnya jurusan manajemen, manajemen yang bagus di univ ini nih, atau mungkin ternyata silabus yang cocok untuk teman-teman tuh di univ A gitu. Jadi bukan karena ranking univnya teman-teman. Jadi tergantung klik-klikannya teman-teman dan tergantung bagaimana apakah teman-teman cocok
dengan silabus tersebut. Terus juga kota, apakah kalian suka untuk tinggal di negara tersebut atau di kota tersebut? Karena kan kita bakal tinggal di negara orang selama setahun minimal ya, atau 2 tahun. Jadi riset-riset aja dan tambahan bagaimana biaya hidup di sana. Ambil jurusan apa di sana Kak? Manajemen. Bisa ceritain gimana bisa lolos masuk univnya pakai beasiswa apa? Beasiswanya LPDP. Sebenarnya menurut saya ya lebih enak lulus kampus daripada lulus beasiswa. Soalnya kan LPDP saya ada 3 tahapan tuh, dari bulan berapa ya? Bulan 8. Dari bulan 8 sampai bulan 12 pengumuman untuk LPDP doang. Terus kalau kampus cuma nunggu sebulan kurang untuk mendapatkan LOA. Mungkin karena saya udah lulus di Unimelp ya, saya yakin aja udah lo pasti lulus yang universitas lain. Saya merasa pede dengan personal statement dan syarat yang lainnya. Dan mungkin karena kampusnya juga bukan yang kayak Cambridge, Oxford, jadi saya pede-pede aja. Tentang dari graduate ke S2, saya lulus officially-nya Yudisium S1 itu bulan 2 2019. Jadi 3,5 tahun. Terus S2 bulan 9 tahun 2021. 2 tahun lebih lah ya. 2 tahun berapa bulan? 2 tahun 6 bulan. 2,5 tahun rentangnya. Kakak di sana belajar S2 atau S2? Mau tanya, itu persiapannya apa saja yang perlu dilakukan, dan kalau mau ikut program daftar di mana ya Kak? Kalau untuk daftar beasiswa, jadi teman-teman tinggal klik nama beasiswa tersebut di Google, terus masuk ke websitenya yang official. Nah, kalau mau tahu info, bisa teman-teman cari di YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Soalnya banyak banget orang-orang yang share tentang hal yang seperti ini. Kalau universitas, saya langsung aja ke universitasnya, ke websitenya. Kakak di Uni Glasgow S2. Terus beasiswanya di sana beasiswa apa? LPDP. Apakah ketika kakak apa S2 harus ada pengalaman kerja terlebih dahulu? Kalau di Glasgow kayaknya tuh nggak minta pengalaman kerja deh. Iya, nggak minta pengalaman kerja. Tapi saya cantumkan pengalaman kerja saya apa. Dan saya juga minta kemarin surat rekomendasi dari atasan saya di tempat kerja. Kakak kuliah UK dengan beasiswa apa? LPDP. Boleh tahu nggak biaya kuliah di sana semesternya berapa? Kalau boleh totalan selama 8 semester. Saya S2 bukan S1. Kalau S2 kemarin, kalau S2 saya tuh 26.000 GBP sama dengan 496.721.995. Sekitar segitu biaya kuliah saya selama setahun. I don't wanna ask you something, but your new followers Kak. Halo. Dapat TOEFL atau IELTS dulu atau daftar univnya langsung? TOEFL atau IELTS dulu dong, soalnya kan TOEFL atau IELTS itu adalah persyaratan untuk mendaftarkan universitas. Jadi kalau nggak ada kedua hal tersebut atau salah satunya, nggak bisa daftar univ. Kak, benar nggak sih kalau di sana susah nyari makanan halal? Enggak, banyak. Di sini ada Halal Butcher dekat. Lumayan dekat nih, jalan 12 menit jalan ke sana, lumayan dekat. Terus juga banyak kok kayak makanan untuk veggie. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya di chapter ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.